Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok genap dengan judul analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Namun sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, ada baiknya saya, Jessica Bunda Sibarani, selaku moderator, akan memperkenalkan rekan-rekan setim saya terlebih dahulu. Yang pertama, di mana ada rekan saya Rizky Alfian, kemudian ada rekan saya Muhammad Iqbal Farhan, kemudian ada Nisfa Oktaviani, kemudian ada Arini Borhuta Barat, ada Dimas Bima Saputra, ada Nesatria Anderini, Febi Fiona, Nafira Berliani, Novi Khairul Nisa, Herdiansyah Nasution, ada Siti Fatima, kemudian ada Titin Hendriani, ada Melva Citra Bestari, dan ada Gita Farasliasi, kemudian ada Novrianti Elizabeth, dan ada Risti Visla Mirana, ada Dasin Darbawan, ada Yosua Kustiandi, dan terakhir saya sendiri. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan masuk kepada daftar pembahasannya. Ada daftar pembahasan dari materi kelompok kami. Yang pertama, ada kompetensi pengadilan. Yang kedua ada legal standing. Yang ketiga, objek sengketa. Yang keempat ada gambaran kasus. Yang kelima, dasar hukum. Yang keempat, alat bukti. Dan yang terakhir adalah amar putusan. Baiklah, untuk yang pertama, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Nisfa Oktaviani. Buat rekan saya dipersilahkan. Kepada moderator, saya Nisfa Oktaviani dengan NIM 2105040002. Di sini saya akan membahas atau membacakan analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 105 garing G garing 2019 garing Petun Jakarta. Yang pertama itu ada kompetensi pengadilan, di mana kompetensi pengadilan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kompetensi absolut. Di dalam kasus tersebut, pengadilan yang berwenang dalam menangani kasus tersebut adalah Petun. Yang kedua, kompetensi relatif. Dalam kasus tersebut, wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara berada di Petun Jakarta. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya itu legal standing. Sebagai penggugat yang pertama yaitu PT Indokarya Perdana atau PT IKP, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Andi Vanono SSH, 2. Krisma Seli Manave SH, 3. Agan Rangga Mahendra SH, 4. Andra Reinhard Hasiholan SH, 5. Brian Bernandi SH, 6. Reza Adityananda ESH, 7. Handi Samot SH, 8. Ridwan Hatmat Yuda Bakti SH, 9. Tomo Togar PS SH, 10. Deborah Evelyn Panjaitan SH, 11. Elizabeth Tirsa Hutasoid SH, 12. Yosef Samuel SH atau advokat magang. Kesemuanya warga negara Indonesia, para advokat dan advokat magang pada kantor hukum AFS Partnership yang beralamat di Menara Tamrin, lantai 4 Suite 1408 Jalan MH Tamrin, Kavling 3, Jakarta Pusat, disebut sebagai penggugat. Penggugat kedua yaitu PT Karya Putra Borneo, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Dendi Adi Surya, SH, 2. Andi Christian SH, 3. Rian Wijaksana SH MH, disebut sebagai penggugat intervensi. Selanjutnya, tergugat yang pertama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disebut sebagai tergugat. Yang kedua, PT Karya Putra Borneo disebut sebagai tergugat intervensi. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nisa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Novi. Kepada Novi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan yaitu C, objek sengketa. 1. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU AHA 010301 26843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Karya Putra Borneo. Kemudian yang kedua,
Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU AHA 0103 0132 545 tertanggal 5 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Karya Putra Borneo. Selanjutnya, kedua objek gugatan tersebut disebut sebagai surat-surat keputusan tergugat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kemudian untuk gambaran kasus akan disampaikan oleh rekan saya Fatima. Untuk rekan saya Fatima dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan terkait gambaran kasus. Yang pertama, penggugat merupakan perseroan terbatas yang berdiri dan tunduk pada hukum Republik Indonesia. Adapun penggugat merupakan perseroan yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indokarya Perdana nomor 2 tanggal 2 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Leowin Jayayanti SH MKN, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah didaftarkan dan telah mendapatkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU strip 07072.40.10.2014 tertanggal 5 Mei tahun 2014 yang mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan tanpa rapat PT Indokarya Perdana nomor 28 tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Leowin Jayayanti SHM MKN, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah didaftarkan dan telah mendapatkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 00.984.AH.01.02 tahun 2017 tertanggal 16 Februari tahun 2017. Selanjutnya, penggugat masuk pada tahun 2016 sebagai pemegang saham di PT KPB sebagaimana dapat terlihat dalam Akta RUP SLB PT KPB nomor 17 tanggal 21 November tahun 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Suparman Hashim SH. Yang ketiga, modal ditempatkan dan modal disetor dari PT KPB yang tertuang dan disepakati oleh para pemegang saham PT KPB dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT KPB nomor 17 tanggal 21 November tahun 2016 yang ditegaskan kembali dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT KPB nomor 2 tanggal 5 Januari tahun 2017. Hal ini juga disetujui mendapat izin dan dicatat oleh instansi sebagai berikut. Kemenkumham dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT KPB nomor AHU strip AH titik 01.13.0109884 tanggal 21 Desember tahun 2016 sebagaimana Kementerian ESDM dalam suratnya 17/13/30/DJB/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal persetujuan perubahan kepemilikan saham dan ADIUP. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk rekan saya Fatima, terima kasih. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Gita. Kepada Gita dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan dari gambaran kasus. Yang keempat, sehingga jelas dan nyata bahwa penggugat adalah pemegang saham yang sah dalam PT KPB, adapun berdasarkan hasil RUPS PT KPB yang terakhir sebagaimana dalam Akta nomor 1 tertanggal 16 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Barito Dwi Martono SH MKN yang telah memperoleh surat penerima pemberitahuan perubahan data perseroan PT KPB nomor AHU strip AH titik 01.03 strip 0016712 tanggal 15 Januari 2018 dan sesuai dengan surat Kementerian ESDM nomor 10067/30/M.B/2017
perihal persetujuan perubahan direksi dan komisaris PT KPB tanggal 8 Desember 2017. Nah, sedangkan sesuai dengan surat Kementerian ESDM nomor 1713/30/DJB/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal persetujuan perubahan kepemilikan saham dan ADIUP operasi produksi PT KPB Junto Surat Kemenkumham perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT KPB nomor AHU strip AH titik 01.13.01.09884 tanggal 21 Desember 2016. Susunan pemegang saham yang diakui dan sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut. PT Indokarya Perdana, pemilik 42.400 lembar saham Oarja Batua Private Limited, pemilik 35.100 lembar saham Ardiansyah Muksin, pemilik 500 lembar saham. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Gita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Novi. Kepada Novi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan, yaitu berdasarkan pengumuman atau pemberitahuan yang dimuat dalam suatu media cetak, diketahui bahwa PT KBP telah mengadakan RUPS dengan agenda perubahan pengurus direksi dan dewan komisaris, yang kemudian terbitlah surat-surat keputusan tergugat tersebut. Oleh karena itu, terbitnya surat-surat keputusan tergugat terjadi karena adanya kesalahan atau cacat prosedur, di mana terdapat isi permohonan perubahan data perseroan PT KBP yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Sudah sepatutnya surat-surat keputusan tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dan atau tergugat diperintahkan untuk mencabut surat-surat keputusan tergugat dalam perkara ini. Selanjutnya, petitum. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam penundaan, 1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat. 2. Memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan berlakunya surat keputusan berupa surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU strip AH titik 0103 strip 0126843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Karya Putra Borneo. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada rekan kami Novi. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan kami Melva. Kepada rekan kami dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membaca tentang materi petitum. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, C.K. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam penundaan yang pertama, mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat. Kedua, memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan berlakunya surat keputusan berupa surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU strip AH titik 1.3 strip 01266843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Karya Putra Borneo dan selanjutnya, surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU strip AH titik 01.03.01325545 tertanggal 5 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Karya Putra Borneo sampai ada putusan pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya. Eksepsi pertama, dalam eksepsi kompetensi absolut,
bahwa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan tergugat berkenaan dengan substansi permasalahan yang diajukan oleh penggugat, di mana permasalahan yang diajukan oleh penggugat berkenaan dengan Akta nomor 6 tanggal 28 Februari 2019 dan Akta nomor 1 tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris R. Meliani Rahmawati, SH, MKM. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan kami Melva. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nafira. Kepada rekan saya Nafira dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan petitum yaitu yang menjadi dasar terbitnya penerimaan pemberitahuan data perseroan PT Karya Putra Borneo yang merupakan objek sengketa pada perkara Akuo, di mana keberadaan akta tersebut menyebabkan hilangnya kepemilikan saham penggugat dan kepengurusannya pada PT Karya Putra Borneo. Pada dasarnya, penggugat sudah mengetahui bahwa permasalahan ini muncul karena adanya akta tersebut. Namun, penggugat membuat opini bahwa objek sengketa telah menimbulkan permasalahan. Yang kedua, bahwa pada proses penerimaan perubahan data perseroan, tergugat hanya menerima pemberitahuan dari notaris sebagai pemohon dan mencatatkan pada sistem administrasi badan hukum. Tidak termasuk menelaah isi akta dan fakta-fakta keperdataan. Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk membuktikan kebenaran formil, material, maupun lahiriah dari suatu akta autentik. Notaris sebagai pejabat umum yang sudah diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik harus memeriksa kelengkapan persyaratan formil, material, dan lahiriah dari suatu akta agar akta tersebut dapat dikatakan sebagai suatu akta autentik agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Yang ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 1868 Junto, pasal 1870 KUH Perdata, bahwa akta notaris merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal demikian juga dinyatakan secara tegas dalam bagian penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang berbunyi, sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih buat rekan saya Nafira. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arini. Kepada rekan kami Arini dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Dengan demikian, pengajuan gugatan Akuo pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mendasarkan bahwa akta-akta yang dibuat oleh notaris Meliani Rahmawati telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pada dasarnya telah salah alamat karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Akuo adalah kompetensi dari peradilan umum, dikarenakan substansi dari gugatan ini adalah murni masalah keperdataan. Yang keempat, eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat juga berkaitan dengan objek sengketa bahwa objek sengketa dalam perkara Akuo adalah Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AH 0103 0126843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Karya Putra Borneo, Surat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AH 0103 013 2545 tanggal 5 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Karya Putra Borneo. Yang kelima, bahwa mengacu pada pasal 56 ayat 3, pasal 94 ayat 7, pasal 111 ayat 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perubahan data perseroan atau peralihan saham, perubahan direksi atau perubahan komisaris wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan. Baiklah, terima kasih buat rekan saya Rini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas. Kepada rekan kami Dimas, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Saya di sini ingin melanjutkan
Nomor 6. Terhadap tindakan pencatatan tersebut pada dasarnya tidak terdapat unsur baselishing atau pernyataan kehendak dari tergugat, sehingga bukanlah merupakan penetapan atau kebenaran material atas isi akta maupun keabsahan rapat sirkuler. Sepanjang persyaratan formil yang diatur dalam Pemenkumham telah terpenuhi, maka pencatatan data perseroan diterima dan dilakukan. Selanjutnya, dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, F. Alat bukti. Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut. Bukti pertama yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indo Karya Perdana nomor 2 tanggal 2 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Leonin Jayayanti SH MKN, Notaris di Jakarta. Bukti kedua yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 07.072.40.10/2014 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Indo Karya Perdana tertanggal 5 Mei 2014. Sekian dari saya berikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Dimas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Feby. Kepada Feby dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan tentang alat bukti. Alat bukti ketiga, Akta Pernyataan Keputusan tanpa Rapat PT Indo Karya Perdana nomor 81 tertanggal 26 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti SHMKN, Notaris di Jakarta, fotokopi sesuai salinan resmi. Yang selanjutnya adapun bukti keempat, Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor AHU AH.01.03/0044.165 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Indo Karya Perdana tertanggal 27 April 2016. Di kelima, Akta Pernyataan Keputusan tanpa Rapat PT Indo Karya Perdana nomor 28 tertanggal 10 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayanti SH MKN, Notaris di Jakarta. Selanjutnya bukti keenam, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU strip 003984.AH.01.02 tahun 2017 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT Indo Karya Perdana tertanggal 16 Februari 2017. Bukti ketujuh, Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor AHU strip AH.01.03.006724 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Indo Karya Perdana tertanggal 16 Januari 2017. Bukti ke-8, Surat Kabar Harian Kaltim Pos tertanggal 14 Maret 2019. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih buat rekan saya Feby. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rizky Alfian. Kepada Rizky Alfian kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait alat bukti yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Yang selanjutnya ini di alat bukti nomor 9, bukti BP strip 8B, Surat Kabar Harian Kompas tertanggal 15 Maret 2019, itu fotokopi sesuai dengan cetakan. Kemudian ada alat bukti nomor 11 yaitu Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian ada alat bukti nomor 10 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian ada alat bukti nomor 12
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya. Nah, kemudian diambil putusan mengadili dalam penundaan, menolak permohonan penundaan yang dimohonkan penggugat dan penggugat inventaris. Kemudian dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat dua inventaris tidak diterima seluruhnya. Baik, terima kasih buat rekan saya Rizky Alfian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Herdi. Kepada Herdi, persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, dalam pokok perkara, yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat dan penggugat intervensi untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU strip AH titik 01.03 strip 01 26843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Karya Putra Borneo. Selanjutnya, Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU strip AH titik 01.03.0132.545 tertanggal 5 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Karya Putra Borneo. Next. Selanjutnya, yang ketiga mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat berupa yang pertama, Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU strip AH titik 01.03 strip 01.26.843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Karya Putra Borneo. Selanjutnya, Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU strip AH titik 01.03.012545 tertanggal 5 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Karya Putra Borneo. Next slide-nya. Baiklah, terima kasih buat rekan saya Herdi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Iqlal. Kepada Iqlal dipersilahkan. Lanjutan yang nomor keempat, menghukum tergugat dan tergugat dua intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung rentang sebesar 380 juta rupiah. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang jika ada kesalahan kata yang saya dan rekan saya lakukan, saya memohon maaf. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah. Dah, boleh keluar.